Halo teman-teman, ini adalah episode perdana dari Sensor. Bersama aku, Oil, Dan aku Rina. Senjanesia Horor. Nah, sebelum mulai, jelasin dulu dong Rin, apa itu sensor? Sensor itu adalah senjanesia horor yang dimana kita bakal bawain treat-treat yang viral. Viral nggak? Viral tentunya. Kayak treat yang bakal diceritain sama Kak Oil. Ya, bener banget. Treat ini ditulis oleh penulis film terlaris pajak. Siapa tuh? Iya, tidak lain dan tidak bukan adalah Mr. Simpleman. Jadi, thread ini itu ditulis di tahun 2020. Tapi muncul lagi, viral lagi nih. Kenapa tuh? Viral karena Desember ini bakalan dijadiin film. Wow, keren. Yang pastinya teman-teman bakal nungguin banget gak sih? Iya, betul. Kita ceritain di sini karena barangkali kalian itu belum baca threadnya. So, gak perlu lama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Jadi thread kali ini itu tentang sorop. Surup. Iya. Kamu tahu sorop nggak? Kalau dari setauku sih ya, surup itu tentang waktu suasana kayak gitu kan. Iya. Aku taunya juga gitu. Sorop itu suasana dari mau petang mau ke maghrib gitu kan. Nah, tapi cerita sorop yang ditulis sama Simple Man itu beda. Ini tuh lebih tentang puasa sorop. Pernah dengar? Ada. Baru denger. Jadi aku nggak tahu itu ada apa enggak. Tapi di cerita Simple Man itu ada. Jadi ada kisah tentang Isti dan Hanif. Dia itu dua cewek yang rantau. Suatu ketika dia tuh telepon sama bulenya di kampung. Dok, kamu pulang ya. Ini kan rumahmu. Tapi mereka nggak mau. Hanif sama Isti nggak mau. Kenapa kamu? Gak mau karena di kampung, tepatnya di rumahnya, itu ada Bude sama Pak D-nya. Nah, ketika masih ada Bude dan Pak D, mereka kan gak mau pulang ya. Tapi bulenya itu bilang kalau Pak D itu meninggal. Ini ya kan, Naligo Indrarajiun. Tapi ketika meninggal, Pak D itu bangkit lagi dan Pak D itu bilang, manggil-manggil nama mereka. Nama Isti sama Hanif. Sumpah, berarti mereka gini deh, Pak D-nya ini nungguin. Jadi mereka belum pulang itu tetap kayak gitu. Iya, manggilnya Sinom. Ada cerita sendiri nggak kenapa dipanggil Sinom? Aku sih nggak tahu ya, karena emang nggak diceritain lebih lanjut sama Simple Man. Nah, yang uniknya itu manggil Sinom. Tahu kan? Sinom itu kayak identik jamu. Iya. Tapi di sini itu Sinom itu artinya si enom, yang muda. Nah, ini sama Isti lebih muda. Iya, betul. Nah, ketika udah tahu informasi dari bule, mau nggak mau harus pulang dong mereka. Selama di perjalanan, Hanif itu flashback. Dia inget lah dulu masa kecilnya dia, bahagianya dia sama Pak D. Kenapa bilangnya cuma sama Pak D? Karena Hanif itu kenal Pak D itu orang yang baik sebelum kenal Bude. Kenapa tuh budenya tuh? Jadi budenya itu bukan orang yang baik sih sebenarnya. Lebih ke unik ya. Maksudnya konotasinya bukan jelek. Tapi si Bude ini punya kebiasaan yang aneh. Ini kenapa? Anehnya itu si Bude itu suka makan tanah kuburan. Banget sih itu. Iya, Iya. jadi tanah kuburan itu dimakan ketika waktu sorop. Konon katanya ada tetangga yang pernah mergokin Bude lagi makan tanah kuburan. Itu dengan kayak excited gitu. Ngeri ya. Malam-malam itu. Malah yang jadi lucunya di sini itu dia nggak seret awet. Iya ya. Iya. Kan juga ya budenya makan tanah kuburan tanpa ada air. Nggak pakai air bener. Gak pakai air karena orang-orang itu tahunya budenya itu ya suka makan tanah kuburan aja gitu tanpa tahu konteks ya gitu. Tapi Pak D-nya ini nggak pernah ngasih tahu
kalau budenya itu punya kebiasaan itu. Padahal banyak tetangga itu udah pernah pergi. Tadi selalu bilang kalau budenya ini cuma sakit biasa. Bude cuma sakit biasa, bukan sesuatu yang aneh gitu. Padahal itu aneh. Aneh Kamu banget. kalau ketemu orang yang makan tanah kuburan aneh nggak? Aneh banget sih. Paling lari sih ya kak. Iya, normalnya kita pasti lari ya, nggak mungkin disamperin juga kan. Bener. Gak mungkin. Jadi kejadian itu tuh waktu si Hanif itu masih kecil, jadi dia itu nggak tahu gitu loh. Terus ada suatu ketika kita lompat waktu. Waktu itu Pak D-nya itu belum pulang, tapi udah waktunya makan. Tahu kan kalau waktu makan malam itu kadang setelah maghrib, kalau nggak gitu sebelum maghrib. Iya. Ya kan, waktu surup gitu kan orang makan malam. Nah itu tuh mau diajak makan malam si budenya itu, tapi Hanif itu nggak berani buat ngetok pintu kamarnya, kan si Pak D belum pulang tuh. Dengan raut wajah ketakutan karena kamarnya vibes-nya buruk banget, dia deket-deket terus bilang, tok, permisi Bude, ayo makan. Tapi nggak ada jawaban. Ditok-tok lagi, Bude, ayo makan Bude. Nggak ada jawaban, tapi ada hembusan nafas kayak gitu. Tanda orang, kalau ada orang tidur gitu kan pasti kedengeran ya nafasnya. Terus karena dia dengar hembusan nafas itu, dia beraniin diri bukain pintunya itu tadi. Iya. Waktu dia mau nengok, itu gelap. Gak kelihatan apa. Kirain ada budenya, peltisnya gitu. Gak ada. Tapi sebenarnya itu karena ruangannya itu gelap banget. Waktu dia buka itu, matanya dia tuh langsung tutup gitu. Dia ditarik paksa keluar dengan mata yang tertutup. Buset, jahat banget. Lebih, kamu nggak mau tahu itu siapa? Itu siapa itu? Itu Pak D-nya. Pak D-nya marah-marah. Pak D-nya marah-marah karena kamu tuh udah lancang masuk ke kamar tanpa seizin Pak D gitu. Sudah, budemu gak bisa ikut makan. Terus Pak D masuk banding gitu. Tanpa ngasih tahu alasannya. Iya, tanpa ngasih tahu alasannya. Kalau aku jadi situ ya kayak sakit hati sih. Iya. Kita nggak tahu alasannya, kita kan cuma disuruh sama orang tua untuk manggil ya buat Apalagi kita makan. masih kecil juga kan. Betul. Intinya vibes rumah itu emang udah buruk gitu loh. Bukan hanya kamar si Pak D Bude yang aku bilang dari vibes-nya buruk banget, tapi seluruh rumah itu sebenarnya vibes-nya jelek. Karena ada si bude. Iya, itu sih sebenarnya. Biangnya ya. Nah, kita loncat waktu lagi. Jadi ada suatu ketika si bapak ini sama si Pak D lagi tengkar hebat. Entah, gak tahu kenapa, gak tahu karena apa. Si Hani sama juga anak kecil pasti itu kepo kan ya, kayak kenapa kok orang dewasa kok gitu. Terus karena dia itu kepo, ya udah dia ngintip, dia lihat, ternyata dia itu dengar bapaknya itu marah-marah ke Pak D. Tapi nggak tahu dia itu kenapa. Soalnya si istri udah bilang, nggak usah ikut-ikut urusan orang dewasa gitu. Aku tuh pengen tahu kenapa sih orang-orang itu marah, berisik banget gitu. Tapi pada akhirnya si Hanif itu nggak tahu poin fullnya itu kenapa gitu. Ujung-ujungnya si Pak D sama Bude itu diusir dari rumah. Tapi nggak tahu karena kenapa itu nggak tahu. Gak dikasih tahu Iya, juga nggak ya. dikasih tahu. Kan tadi ngintipnya bentar terus istri langsung kayak cang. Emang banget sih. Emang Iya, kan harusnya bisa intip. Istri gak seru. istri kurang gosip. Kita lompat waktu lagi. Jadi semenjak Bude sama Pak D itu diusir dari rumah, vibes-nya rumah itu bukannya kayak membaik, kan udah nggak ada tuh yang keroknya. Iya ya. Tapi malah buruk, malah tambah jelek. Temen-temennya kali disuruh ke situ. Ya bisa jadi.
Sebenarnya nggak dijelasin secara spesifik sih sama Simple Man kenapanya. Tapi vibes rumah itu jelek dan banyak teror yang terjadi. Nggak dijelasin, jangan tanya, jangan dijelasin tentu. Tapi ada suatu malam temennya bapak namanya Ferdi itu datang. Tapi cuma tok 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 gitu. Bapak cuma bukain, terus tahu itu Ferdi, ya udah. Nggak tahu perbincangan apa itu nggak tahu si Harifnya. Besoknya temennya bapak lain itu datang. Bapak, kenapa gitu kan? Si Ferdi pak, Ferdi kenapa? Ferdi mati. Matinya kapan itu? Nah, matinya itu katanya semalam. Padahal kita tahu kan, tadi kan udah ceritain si bapak. Iya, dia tuh ke rumahnya si bapak kan. Nah, terus bapaknya kaget, istrinya kaget, ibunya kaget. Hanif juga sih, Hanif juga kaget. Mereka Kita juga semua kaget ya. kita juga kaget kan. Wow. Nah, jadi si Ferdi itu mati ketabrak apa gitu kayaknya. Aku lupa inget ya ketabrak apa. Tapi yang jelas dia itu ketabrak deket rumah sakit gitu. Dan itu ketabraknya malam. Waktu dia itu ke rumahnya si bapak. Kan kayak gak mungkin dong dua orang itu bisa sekaligus ke dua tempat. Kayak logika Korin kali. wah, Bisa jadi kan? bisa jadi. Iya, bisa jadi kan. Terus akhirnya ketika tahu Ferdi meninggal mati. Ya nggak sopan banget ya bilang mati. Oke, si Ferdinya meninggal ya sebagai teman yang baik yang layak dong. Disamperin lah ke rumah sakit. Waktu nyamperin, Hanif itu lihat ada cewek itu tatapannya tuh kayak intimidasi banget gitu loh sama keluarga mereka waktu datang. Jadi kayak perasaan nggak seneng itu benar-benar kelihatan gitu loh. Waktu itu Hanif nggak tahu kan Hanif masih kecil tuh. Dia nggak tahu itu siapanya Ferdi. Ternyata itu calon istrinya Ferdi. Patah hati terbesar sih itu. Paling sulit karena ditinggalkan sama orang yang Iya. kalau semisal sama orang yang masih hidup kan masih bisa ya mungkin Iya. kemungkinan ya jauh gak bisa Masih ya bisa. Oh, Kalau kalau udah ini- beda alam, susah. Wah, jadi inget mati ya. ada dulu. Astagfirullah. Nah, terus ketika mereka datang, si istrinya namanya siapa ya? Istrinya Ewi maksudnya. Oh. Si ceritanya tuh ya misalnya Ewi ya. Si Ewi itu bilang, kalian itu ini nggak tahu ya ngomongnya apa karena cuman ingetnya itu marah-marah Dimaki-maki gitu. Iya, dia tuh mau nampar si bapak. Kok gini nampar? Mau mukul si bapak gitu. Pak tahu alasan istrinya? Iya, karena belum tahu. Oh. Terus, Terus juga nggak iya. tahu ya. Terus ada ibu-ibu yang lebih tua itu datang. Sudah, Dok, sudah. Tahan emosimu. Itu si ibunya Ferdi ternyata. Terus akhirnya mereka itu rundingan gitu loh. Bilang kalau semisal ini tuh gara-gara siapa, kenapa kok bisa kejadian kayak gitu, gini gitu. Bilang lagi kalau padahal Ferdi itu anaknya amanah gitu. Aku nggak tahu konteksnya kenapa ibunya itu bilang Ferdi amanah, tapi mungkin amanah beneran. Tapi yang jelas ibunya itu juga bilang kalau Ferdi itu ngelakuin puasa surut. Berarti Entah- katut ya. Katut. Ikutan. Entah Ferdi yang puasa sorok atau Ferdi itu kena balak gitu. Kan dia habis dari rumahnya bapak. Tumbal mungkin- gitu ya ibaratnya iya, ya. mungkin dia ke rumahnya bapak. Terus waktu perjalanan pulang dor. Mungkin itu Bisa cuma jadi. spekulasi ya. Iya, iya. Karena emang gak diceritain spesifik gitu loh. Cuma ibunya itu bilang kalau ini tuh udah nggak pernah kejadian. Siapa di sini yang puasa surut gitu. Peka ya berarti ya si ibu Iya. ya. Aku tadi udah diceritain kan di awal kalau semisal puasa surup itu puasa yang kita nggak makan, kita nggak minum, tapi waktu surup kita itu makan kuburan buat ganjel perut, ya kan udah diceritain. Iya. Jadi spekulasinya itu kalau dia itu kena apa ya petaka buruk gitu loh dari rumah bapaknya.
Karena rumah bapaknya itu bener-bener udah jelek banget gitu loh, kan banyak teror di situ yang bikin nggak nyaman juga. Akhirnya si bapak, ibu sama ibunya Ferdi itu, mereka itu pergi mau nemuin orang yang lebih ngerti gitu loh soal Cari peta-peta tahu ini, gitu. ya cari tahu gitu loh. Tapi naasnya mereka itu waktu di jalan kecelakaan, matilah itu semua. Ya rasa penasaran, hantu penasaran dong jadinya. Lebih ke kasihan sih. Iya sih. Aku ya otomatis aku nggak percaya sih kalau misalnya orang mati itu jadi hantu, kayak Iya sih. nggak semuanya dong. Tapi kan urusan dunia belum selesai. Gak tahu ya. Nggak tahu. Sorry, itu di luar Kendali ya. ya. Terus setelah itu loncat lagi ceritanya, balik ke realita. Setelah mereka perjalanan, kan tadi perjalanan flashback ya, si Hanif itu dia bangun, dia ngos-ngosan, tau kan kalau orang bangun dari mimpi buruk itu kayak gitu. Nah istri tuh sadar gitu loh kalau si Hanif itu baru bangun gitu. Dia bilang kalau Mbak, makanya tak kalau surup itu jangan tidur, ya alamat kamu dapet mimpi buruk gitu. Ya udah, Jadi itu nggak dijelasin juga mimpinya. ya itu tadi Karena karena flashback. Mimpi dari flashback. Dia itu kayak ketiduran tapi kayak keinget-inget gitu loh. Kalau orang sedih terus nginget-nginget itu kan kadang ketiduran ya. Iya. Kamu pasti ngalamin dong. Kalau Pernah. kita capek mungkin habis nangis itu kan pasti tidur ya kan. Setelah tidur mimpi deh kayak gitu. Nah itu tadi kan masih di perjalanan kan si Hanif sama istri. Kira-kira di rumah si Pak D itu masih panggil siang-siang nggak? Harusnya sih iya, karena si istri sama Hanif itu kan belum sampai rumah. Kamu penasaran? Penasaran dong. Kalian penasaran? Tungguin part 2-nya hanya di Sensor Senjanesia Horror.